Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurul Hasanah, NIM 475200042 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS 2020. Di sini, saya akan sedikit memaparkan materi implementasi Pancasila di era globalisasi. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi dan dasar berdirinya bangsa Indonesia yang tergambarkan dalam lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, serta 45 helai bulu di leher. Pada gambar burung Garuda, ada perisai yang merupakan lambang dari Pancasila. Pancasila sila pertama berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara tidak langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agamanya masing-masing. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung nilai kemanusiaan. Makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Sila ketiga Pancasila berbunyi, Persatuan Indonesia. Di sini terdapat nilai persatuan yang memiliki makna. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang terakhir, sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai keadilan, yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial harus meliputi seluruh rakyat Indonesia dan didukung oleh hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak dan bersikap di dalam pergaulan sehari-hari yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dengan keragaman, suku, ras, bahasa, dan agama. Hal ini juga didukung oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila harus dipertahankan di era manapun, termasuk di era kemajuan teknologi seperti saat ini. Sifat Pancasila yang universal dan terbuka menjadikannya dapat diterima oleh manusia di zaman apapun, sehingga tidak ada alasan untuk menekan implementasi Pancasila. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Indonesia berada di cross position, yaitu terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik, sehingga menjadi pusaran arus globalisasi dunia. Artinya, globalisasi membawa perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku yang tersebar di beberapa pulau. Di tengah era globalisasi ini, westernisasi dianggap sebagai penyebab pudarnya budaya lokal karena banyak nilai-nilai barat yang
didifusikan ke dalam nilai-nilai lokal. Tantangan dalam pengimplementasian Pancasila adalah arus informasi yang begitu masif melalui teknologi. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman secara rukun. Di era globalisasi seperti sekarang, seseorang dapat dengan mudah mengakses berita-berita, musik, film, dan gaya hidup masyarakat di negara lain melalui internet. Percepatan dan keterbukaan arus informasi inilah yang kemudian mengubah gaya hidup dan cara pandang seseorang, baik itu literasi budaya, fashion, gaya hidup, dan sebagainya. Termasuk juga budaya konsumerisme dan ideologi seperti ateisme, radikalisme, serta liberalisme yang masih sering muncul. Dan ini sangat mudah disebarkan di era teknologi digital seperti sekarang. Pada era globalisasi saat ini, peran Pancasila sangat penting dan sangat membantu sebagai pedoman bersikap dan berperilaku di masyarakat dan juga untuk menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Tetapi yang terlihat di kenyataannya, implementasi nilai-nilai Pancasila hanya menjadi teori di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya. Pancasila hanya dijadikan suatu simbol tanpa adanya tindakan yang konkret. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi kita semua sebagai warga yang merupakan agent of change dalam pemerataan pembangunan. Kita semua seharusnya bisa menjadi roda penggerak implementasi nilai-nilai Pancasila. Namun, akhir-akhir ini, semangat itu jarang kita temukan. Padahal, sejatinya implementasi Pancasila dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Indonesia membutuhkan generasi yang memiliki karakter kebangsaan kuat serta visioner. Hal ini penting agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas sebagai bangsa di perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Pengimplementasian Pancasila dapat dilakukan dengan membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, di kurikulum yang sekarang ini, di Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi, Pancasila diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan penekanan pada teori dan praktik. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita menjadi tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila membuat kita tidak kehilangan identitas bangsa. Globalisasi membawa budaya asing dan modernisasi yang membuat budaya asing tersebut menjadi kebiasaan. Tidak semua budaya itu baik. Kita harus memilah kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi juga bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, dan hari besar nasional lainnya. Contoh dari sifat nasionalisme yang lain yaitu dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Di masa saat ini, masyarakat Indonesia sangat konsumtif. Mereka hanya memikirkan sifat kepuasan mereka terhadap suatu barang merek luar. Padahal, kualitas suatu produk dalam negeri tidak kalah hebat dengan barang produk luar negeri. Penguatan nilai-nilai Pancasila ini harus terus didorong, salah satunya dengan penggunaan teknologi dengan bijak, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, seperti menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menggunakan teknologi pada waktu yang tepat, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Alasan mengapa kita harus bijak menggunakan teknologi, karena agar lebih banyak keuntungan yang didapatkan dibanding dengan kerugian yang diterima. Penjelasan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila tadi merupakan salah satu contoh apa yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Cara untuk menghadapinya yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi arus globalisasi yang kian kesini kian mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.